Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Revolis, BP 19 11 11 2013 dari kelas pemrograman komputer B. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada rekan-rekan semua cara mengolah database dengan menggunakan Microsoft Access. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Access-nya. Nah, pada halaman awalnya ini kita harus memastikan dulu apa file format dari database kita, karena di sini dibutuhkan adalah file format MDB atau 2002-2003, karena kita nanti akan menghubungkannya ke Visual Basic gitu, jadi kita membutuhkan file MDB. Cara ngeceknya udah atau belum itu adalah dengan cara klik Options. Pada default file format for blank database, apakah sudah 2002-2003 kayak gini gitu, atau kalau misalkan rekan-rekan masih kayak gini gitu kan, 2007 gitu, tinggal diubah jadi 2002-2003. Oke, next. Untuk file name-nya juga dipastikan karena nanti kita akan menghubungkannya gitu. Jadi harus diingat. Klik kalau sudah semua seperti ini, tinggal kita klik create. Oke, untuk tabel ini kita ubah dulu namanya seperti yang kita butuhkan gitu. Caranya dengan klik kanan dan tekan save. Ubahlah dengan sesuai yang kita butuhkan. Oke. Terus sekarang kita akan bikin field name dari data peminjam ini apa gitu. Cara bikin field name itu yaitu tinggal tekan view dan tekan design view. Nah, kita isi deh apa field name yang kita butuhkan. Di sini untuk nama peminjam, alamat, dan alat yang dipinjam itu kita data type-nya menggunakan teks. Nah, khusus untuk nomor HP, kita boleh di sini menggunakan lookup wizard. Cara mengaktifkan lookup wizard itu adalah dengan cara klik segitiga bawah, tekan lookup wizard, klik I will type in the values that I want, next, dan kita kliklah values yang kita inginkan tuh apa gitu. Misalnya aku tersedia dan tidak tersedia gitu. Oke, next. Which label udah, nomor HP finish. Oke, kalau sudah selesai bikin field name, kita tinggal bikin tabelnya gitu. Cara bikin tabelnya itu tekan view dan tekan data sheet view. Ya, di save dulu. Oke, udah dibikin gini tabelnya. Kita tinggal ngisi tabelnya ini dengan data yang kita punya gitu. Nah, di sini saya sudah bikin 6 data. Sekarang kita tinggal save aja 6 data ini dengan cara klik kanan pada data peminjam dan save. Next, kita akan bikin tabel kedua, yaitu tabel data alat. Cara bikin tabel keduanya itu kita tekan create dan kita tekan table. Nah, udah keluar tabel yang kedua, tinggal kita rename dia lagi dengan cara yang tadi, yaitu klik kanan, save, dan ubah namanya. Oke. Nah, pada ini kita bikin lagi field name-nya dengan cara view, design view, dan bikin lagi. Dan kita isi dengan data yang kita butuhkan. Nah, pada ideal kita menggunakan teks, alat dipinjam juga teks, jumlah alat kita menggunakan number. Nah, untuk ketersediaan kita pakai lagi lookup wizard dan bikin lagi lookup wizard-nya seperti tadi. Lookup wizard, I will type in the values that I want. Next, yaitu tersedia dan tidak tersedia. Okay, next, finish. Nah, setelah selesai seperti ini, kita klik kanan, save, dan kita tekan lagi view dan data sheet view. Isi lagi data seperti yang kita butuhkan. Dan harus sesuai ya, soalnya kita ntar bakal bikin query, jadi harus sesuai gitu alat yang dipinjamnya antara data alat dengan data peminjam. Pertama tadi, Oke, kalau sudah selesai bikin isi dari tabel, tinggal klik kanan pada data alat dan tekan save. Next, kita akan bikin query dari kedua data ini. Caranya itu tinggal tekan create dan tekan query design. Nah, kita masukkanlah, kita show lah table dari data alat dan data peminjam. Caranya dengan klik 2 kali. Oke,
Nah, pada field yang sama kita satukan gitu. Yang sama itu adalah alat yang dipinjam, kita satukanlah mereka. Caranya di drag gitu loh. Nah, kalau sudah di drag kayak gini, kita double klik pada nama pinjam, alamat pinjam, alat yang dipinjam, nomor HP, ID alat. Ah, ini nggak kita klik lagi alat yang dipinjam soalnya tadi udah ada di data peminjam kan. Jadi biar nggak ada double name gitu loh. Jadi next ketersediaan lima alat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tekan run dan query pun sudah jadi. Kita save dulu query-nya dengan cara klik kanan, tekan save, next. Oke, next kita akan bikin form. Cara bikin form itu adalah kita tekan create dan kita tekan form. Nah, keluar formnya, sebaiknya kita tukar dulu ya nama formnya biar nggak query lagi. Caranya dengan klik kanan, save, ubah jadi form 1. Oke, di form ini ada baiknya kita bikin command button kan biar lebih bagus bentuk formnya. Cara bikin command buttonnya itu kita ubah dulu si form kita ini dalam bentuk design view. Nah, cara meletakkan command buttonnya itu di bawah gitu. Kita ambillah sedikit tempat untuk si command button. Caranya dengan menarik yang bagian dari bawah form footer ini ke bawah gitu. Nah, udah terbentuk kotak-kotak gini, kita tinggal bikin command button yang kita butuhkan. Nah, yang pertama itu adalah command button untuk yang selanjutnya. Caranya itu pada kategori record navigation, kita tekan actions-nya itu adalah go to the next record. Boleh pakai foto, boleh, next, finish. Oke, next kita bikin lagi command button untuk yang sebelumnya. Caranya record navigation, previous record, pakai apa juga boleh, next, finish. Oke, next aku mau bikin command button untuk print gitu. Caranya itu pada record operations dan print record. Finish, oke, udah. Next aku mau bikin command button untuk quit application atau keluar gitu. Caranya itu di application dan quit application. Oke, picture-nya. Finish. Dan terakhir aku mau pakai combo box. Combo box itu tinggal diginiin aja. Dan kita nih tekan yang pilihan ketiga. Next. Kita pilihlah fields yang mana gitu. Aku mau pilih fields yang alat yang dipinjam. Oke, next. Udah, ini kan alat dipinjam. Oke, next. Finish. Nah, sudah, tinggal kita rapi-rapiin aja sesuai yang kita inginkan gitu kan, sesuai kreativitas masing-masing aja gitu. Nah, kalau kita mau ngelihat form view-nya tuh kayak apa gitu, tinggal kita tekan pada di sini yang 3 ini, kita tekan yang paling kiri, form view. Nah, cara ngeceknya gitu bisa jalan atau enggak tinggal di kayak di gini-giniin aja gitu. Udah, kalau mau misalnya kita mau mesin jemput gitu gini kan, atau kita mau mesin termometer gitu. Udah, next kita mau bikin makro. Cara bikin makronya itu kita ubah dulu ini ke design view. Next kita akan nge-create makro. Caranya itu pada create dan tekan makro. Nah, pada makro ini karena saya menggunakan Microsoft Office 2010, jadi saya menggunakan coding gitu. Oke. Next kita balik lagi ke form, kita bakal bikin command button untuk si makro. Caranya kita tekan design, pilih command button. Sorry. Kita pilih pada miscellaneous dan tekan run macro. Oke, command button untuk makro sudah keluar. Kita tinggal balik lagi ke form view untuk ngecek apakah dia udah jalan atau belum. Mari kita lihat. Oke, sekarang makro sudah jalan, artinya ininya sudah benar gitu. Udah gitu aja. Next kita akan pergi ke studi kasus selanjutnya, yaitu menghubungkan database ke Visual Basic. Oke, bye-bye. Next, sekarang kita akan melanjutkan ke Visual Basic-nya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Visual Basic-nya. Nah, yang kita pilih adalah standar X, open. Nah, kita bikinlah kita bikinlah si label. Kita akan bikin 8 label di antaranya 1 untuk judul dan 7-nya lagi untuk field name yang ada pada Microsoft Access sebelumnya gitu.
Nah, pada label-label ini kita akan bikin field name dari database kita tadi. Cara ngubah namanya itu udah pada captions. Kita ubah deh apa nih yang kita nama field mana gitu kan. Oke, dan seperti itu seterusnya sampai ke bawah. Oke, untuk pembuatan label sudah. Next kita akan bikin pembuatan untuk text box-nya. Text box kita gunakan pada seluruh field name yang ada. Berarti kita membutuhkan 7 text box. Di sini caranya itu pada caption, maksudnya pada teks itu kita hapus semua namanya gitu. Dan kita bikinnya itu pada name itu sesuaikan gitu. Misalkan teks tujuannya apa, nomor HP, berarti ini teks nomor ada teks 6 itu adalah jumlah alat, berarti ini teks jumlah, begitu seterusnya sampai ke atas. Oke, next setelah itu kita akan bikin frame untuk meletakkan comment button-nya. Sebelumnya kita ubah dulu nama frame-nya apa. Kita bikin di sini nama frame-nya option. Nah, kita bikin deh comment button yang kita butuhkan di sini. Pada contoh kita butuh 5 comment button. Yang pertama itu adalah comment button untuk add. Nah, pada name supaya mudah nanti untuk pengkodingan, ini comment itu kita bikin comment add. Jadi mudah gitu, nggak pakai angka. Dan pada caption kita ubah jadi add. Next, itu adalah comment button untuk refresh. Next, sekarang kita akan bikin A.C. I don't know how to spell. Kita akan bikin A.C-nya. Cara itu dengan klik kanan pada toolbox-nya ini dan tekan components. Nah, kita pilih deh si Microsoft Addo Data Control 6.0. Oke. Nah, yang ini A.C ini kita masukkan ke dalam frame. Maaf, untuk nama frame itu belum aku ubah. Harusnya itu ubahnya itu di caption, bukan di name. Oke, kembali lagi ke si A.C ini, kita klik kanan, dan kita tekan A.C properties. Nah, pada use connection string, kita tekan itu bold. Nah, kita pilih deh Microsoft Jet 4.0 oleh DB provider ini. Oke. Next, kita tekan bold. Nah, keluar deh connection ini kita pilih itu di mana gitu kan. Seperti yang setelah dibikin tadi, database mana yang kita bikin tadi, aku udah bikin database 7. Jadi tekan database 7. Kita tes connection dulu apakah jadi bisa atau enggak gitu. Oke, dia bisa akses. Berarti oke. Next, kalau sudah dipilih lagi tadi, kita tekan record search dan kita pilih 2 ADCMD table dan kita bakal pakai tabelnya itu adalah yang query. Oke. Nah, karena si A.C-nya ini sudah aktif, jadi kita ngubah gitu pada setiap fieldnya itu kita ubah gitu kan.
si data field sama si data source-nya gitu. Cara ngubahnya itu kita klik dulu text box-nya, kita tekan data source, itu ada C1, data field-nya itu adalah ID alat, berarti ini. Next, untuk alat dipinjam, data field. Next, sekarang kita akan bikin coding untuk comment button-nya ini. Yang pertama itu kita membuat coding untuk add, untuk comment button add. Caranya itu klik 2 kali pada add dan kita run. Ini nah, kalau misalkan kita tekan ini kan sudah keluar nih formnya. Kita tekan add, nanti dia kosong gini kan, itu artinya dia bisa diisi lagi gitu loh. Kita refresh lagi, kalau kita next bisa. Kalau kita close, nanti bakal ditanyanya attention yakin gitu kan. Kalau yes bisa keluar, kalau no bisa tetap berada di form tadi. Next kita akan save filenya, file Visual Basic ini. Cara tinggal klik tekan file. Kita bikin make project X-nya dulu ya pertama. Ini di ini aja. Kita save dengan cara menekan save project as form save projectnya itu aja guys. Sekian video tutorial studi kasus 4 dan 5 yang saya lakukan tadi. Apabila ada kata yang salah atau tutorial yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.